Assalamualaikum semuanya. Halo YouTube, apa kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik ya teman-teman semua. Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali beraktivitas seperti semula ya teman-teman. Amin. Oh ya teman-teman, hari ini mau sharing harian sore hari ya teman-teman. Ini kegiatan aku waktu sore hari ya. Sekitar jam 4 ya teman-teman. Ini rencana aku mau masak sederhana aja. Mau masak lodeh jantung pisang ya teman-teman. Jadi tadi itu aku beli jantung pisang, lupa aku belinya harganya berapa ya teman-teman. Jadi aku pingin dikasih santan gitu sih teman-teman, karena lama banget nggak makan jantung pisang. Jadi aku pengen masak jantung pisang ya teman-teman. Soalnya dulu itu pas aku masih kecil, kayaknya nggak masih kecil juga sih, udah masih sekolahan ya teman-teman, masih sekolah. Itu kalau makan jantung pisang itu nggak dibolehin sama orang tua teman-teman. Katanya sih kalau orang Jawa itu nanti gedenya suka malu sama orang teman-teman. Jadi kalau makan jantung pisang itu nggak boleh teman-teman. Waktu dulu pas boleh itu pas aku udah selesai sekolah kayaknya deh teman-teman, baru aku dibolehin makan jantung pisang. Ini masak kedua kali aku masak jantung pisang ya teman-teman. Sebelumnya aku belum pernah, ini masak yang kedua kali aku masak jantung pisang. Untuk bumbunya seperti biasa aja ya teman-teman, bawang merah, bawang putih, kunyit sedikit, aku kasih ketumbar sama kemiri ya teman-teman. Itu aja sih, sama cabe karena aku pengen ada rasa pedes-pedesnya, jadi aku kasih cabe tadi ya. Ini jantung pisangnya ya teman-teman, tadi itu sekitar berapa ya, 10.000 apa ya, lupa aku teman-teman harganya. Jadi kalau masak jantung pisang itu harus hati-hati banget ya teman-teman, karena getahnya kalau udah nempel itu susah buat ngilanginnya ya. Sebelumnya pisaunya aku olesin pakai minyak goreng ya teman-teman. Sebelahnya aku udah nyiapin air panas ya teman-teman. Ini nanti buat jantung pisangnya biar nggak hitam. Sebelumnya udah aku kasih garam sama minyak goreng sedikit. Jadi nanti ngirisnya pas di atas kompor yang airnya yang masih meluap gitu ya teman-teman, biar nggak hitam. Soalnya kalau hitam tuh jadinya jelek. Rasanya ngurangin rasa sih katanya sih ya teman-teman, tapi nggak tahu juga ya. Udah aku mulai iris-iris ya teman-teman. Jadi udah aku kasih minyak goreng dulu sama garam ya. Teman-teman di rumah udah ada yang pernah nyobain bikin ini enggak? Biasanya suka dibikin apa teman-teman? Boleh komen ya. Ini udah mulai aku angkat ya teman-teman, jadi aku tirisin dulu. Ini aku rebus itu sekitar 10 menitan, gak usah lama-lama ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sambil cerita, kemarin itu kan belanja yang 1 minggu 150.000 ya teman-teman. Ternyata kalau di aku itu masih kurang ya teman-teman. Nyatanya ini aku belanja lagi, aku belanja lauk lagi, karena emang kurang sih ya teman-teman. Kemarin itu aku nggak beli lele, aku nggak beli ikan-ikanan gitu, aku cuma protein itu cuma belinya itu ayam sama telur aja. Ya pasti bakal beli lagi dong, karena pikirku 150 itu nanti bakal beli buat proteinnya aja. Tapi kemarin tetap ya teman-teman, aku hari ini aku belanja lagi, padahal baru hari keempat udah belanja lagi, aku belanja sayur lagi ya teman-teman. Jadi aku belum bisa buat belajar hemat, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya yang penting itu kulkas itu ada isinya sih kalau menurut aku. Jadi enggak yang misal kita nggak belanja itu masih ada yang bisa dimasak. Jadi seenggaknya itu ada stok ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini remedi ya. Besok belajar lagi, belajar buat hemat lagi ya teman-teman. Besok mau belanja lagi harus diperinci kayaknya deh teman-teman, harus diperketat ya. Maklum ya, namanya juga ibu rumah tangga baru, nggak baru sih, udah 5 tahunan. Gak apa-apa, belajar hematnya kan baru ya teman-teman, biar nggak boros. Kita kan juga harus nabung karena anak-anak udah gede, jadi kan nanti bisa tabungan, bisa buat anak-anak sekolah. Karena tahu sendiri kan ya teman-teman, sekarang biaya sekolah itu mahal, jadi harus pinter-pinter berhemat teman-teman semua. Semangat ya untuk ibu-ibu di rumah. Kalau untuk susahnya aku untuk tab itu ini sih teman-teman, karena aku kan belanja nggak di pasar ya teman-teman, jadi aku tuh belanja tuh di warung-warung terdekat gitu. Jadi enggak yang apa namanya, enggak yang selalu ada. Misal malamnya aku tuh udah nulis pakai lauknya pakai ini gitu kan teman-teman. Pas aku datang ke warung ternyata habis, nggak ada. Itu sih yang susah buat aku teman-teman. Mungkin kalau datangnya ke pasar ya teman-teman mungkin ada, tapi kan aku nggak ke pasar karena pasar itu jauh dari tempat aku teman-teman. Karena udah sore ya teman-teman, jadi anak aku mandi dulu. Ini aku makein baju anak-anak dulu ya teman-teman, karena ini udah pada kebelet pengen main, jadi tadi pakein baju dulu.
Itu sayurnya aku tinggal dulu sebentar sambil nunggu jantung pisangnya mateng juga ya teman-teman. Karena ini dikabarin ayahnya anak-anak itu pulangnya malam, jadi aku masaknya itu agak nyantai ya teman-teman, nggak yang buru-buru banget karena katanya sih pulang jam 9. Jadi aku masaknya nggak begitu buru-buru, yang bisa disambi kemana-mana ya teman-teman. Namanya ibu-ibu kan ya, tangannya nggak mau diem ya teman-teman. Jadi masak sambil cuci piring, sambil jemur baju itu udah biasa kalau buat ibu-ibu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau nyisirin kakak juga habis mandi, ini mau disisirin dulu ya teman-teman. Ini udah pada ngerengek mau keluar, katanya pingin beli jajan. Kalau di sini tuh banyak yang sore-sore itu banyak yang lewat teman-teman, ada roti, ada cilok kayak gitu sih teman-teman. Jadi ini minta duit, lagi ngerayu buat mau jajan teman-teman. Karena rambutnya kakak pendek jadi gampang banget disisirnya ya teman-teman, nggak perlu yang lama banget. Soalnya kalau dulu kalau kakak rambutnya panjang itu minta dikepang, minta dikucir teman-teman. Ini sekarang rambutnya pendek, udah minta sisirin aja. Kalau dikucir juga jarang mau karena katanya sakit kalau dikucir, kalau kekencangan ya teman-teman. Jadi ini nggak dikucir ya teman-teman. Ini aku mau beresin semua anduk sama mainannya Ade yang berserakan di mana-mana ya teman-teman. Terus ini aku sekalian mau buka paket teman-teman. Tadi kebetulan ada paket, ternyata paketnya itu sarung ya teman-teman, sarungnya Ade itu udah minta pakai sarung ya teman-teman, karena ayahnya pakai sarung jadi dia pengen banget sarung. Jadi ini kita beliin, ternyata tadi aku pakainya kebalik ya teman-teman. Lucu banget ya, gemes kalau lihat sarung bocah kayak gitu, jadi kayak erok ya teman-teman. Selesai ya teman-teman, ini aku matiin TV dulu, lanjut aku masaknya, lanjutin lagi ya teman-teman, karena tadi belum selesai. Tadi itu kayaknya udah aku masukin santan, udah selesai semua. Lanjut aku mau bikin tahu isi ya teman-teman, karena buat pendamping ya biasa kak suami itu sukanya itu kalau makan itu pasti ada gorengan. Jadi aku bikinin tahu isi ya teman-teman. Tadinya rencana mau bikin tempe goreng, tapi karena di rumah ada tahu, takut kalau buat besok basi, jadi aku mau bikin sekarang aja. Ini aku lagi nyuci kolnya ya. Kebetulan tahu isi itu favoritnya Pak Suami ya teman-teman, karena Pak Suami itu suka banget sama tahu isi. Jadi aku sekarang itu udah latihan bikin tahu isi, karena aku pikir itu kalau bikin tahu isi itu ribet ya teman-teman. Ternyata enggak juga ya, paling juga bumbunya juga gampang banget sih ternyata teman-teman. Aku pikir aku tuh ternyata ini simple banget ya teman-teman bikinnya. Ini itu aku pakai kol, terus pakai wortel sama toge ya teman-teman. Aku campur semua jadi satu, terus paling nanti aku kasih daun bawang sama seledrinya ya teman-teman. Jadi bumbunya cuma bawang merah sama bawang putih. Terus aku tumis sebentar, kasih garam, kasih royco, aku kasih saus tiram sedikit. Itu aja sih teman-teman. Jadi aku bikinnya buat isiannya ya. Maaf lupa teman-teman, aku kasih lada sedikit ya teman-teman. Jadi biar ada pedes-pedesnya gitu dalamnya. Kalau mau pedes juga nggak apa-apa, dikasih cabai. Tapi aku bikinnya nggak yang pedes ya teman-teman, karena takut anak-anak mau nyobain, jadi nggak bikin pedes. Padahal sih enak ya kalau dikasih cabai banyak, dalamnya pedes gitu. Tapi aku nggak bikin yang versi pedesnya ya teman-teman. Isi versi aku ya teman-teman, mungkin di luaran juga banyak versinya macam-macam, tapi aku ambilnya yang ini, yang simple banget menurut aku ya teman-teman. Untuk tepungnya juga aku nggak yang aneh-aneh ya teman-teman. Aku cuma pakai tepung beras sama tepung terigu, kasih itu bumbu racik ayam itu teman-teman sedikit, sama kasih garam sama kasih royco, udah gitu aja sih teman-teman. Banget ya teman-teman, nggak yang perlu aneh-aneh, karena aku juga butuhnya yang cepet, yang simple, jadi harus ya teman-teman. Para chef atau para koki yang pinter masak, mohon maaf ya teman-teman, karena ini pakai bumbunya bumbu simple. Kalau ada yang salah mohon maaf. Nah ini versi aku ya teman-teman, balik lagi dengan selera masing-masing ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau voice over aku itu banyak yang belibet, banyak yang salah, karena aku masih bingung. Kadang di setiap video itu aku mau ngomong apa ya, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau masih ada yang salah-salah, ngomongnya belibet. Maaf, tolong dimaafkan ya teman-teman, karena masih belajar ya, belum canggih seperti youtuber yang lain. Mohon maaf ya teman-teman, masih banyak kekurangannya ya teman-teman. Mohon bantuan, mohon supportnya buat dari kalian, karena kalian itu, tanpa kalian apalah arti channel kami ya teman-teman. Pokoknya jangan bosan-bosan ya teman-teman sama channel aku, karena di sini banyak keriuhan, banyak curhat colongannya juga ya teman-teman. Mohon maaf lagi ya teman-teman. Ini kita lagi bikin tahu isinya. Aku pakainya tahu plong ya teman-teman. Kalau di tempat aku namanya tahu plong. Ini satunya itu, sebungkusnya itu 5.000 ya teman-teman untuk harganya. Ini aku buangin dulu isinya, karena aku tuh sukanya itu yang tahu itu yang
bener-bener nggak ada isinya gitu loh teman-teman. Jadi kita makan itu langsung terus sayurnya langsung berasa teman-teman. Jadi aku buangin dulu isinya ya. Yang tahu biasa itu kan juga apa, tebel banget ya teman-teman dalamnya. Kalau ini kan cuma sedikit, jadi kita ngeluarinya sedikit banget ya teman-teman. Nah ini aku mulai masukin sayurnya ya teman-teman. Ini kebetulan udah adem, udah dingin, jadi udah bisa dimasukin ke tahunya. Sebelumnya aku udah cuci tangan dulu ya teman-teman, jadi tangannya udah bersih, jadi udah bisa pegang-pegang tahunya ya teman-teman. Nah ini isinya 10 ya teman-teman. Ini kemarin aku bikin semua. Kebetulan kayaknya kolnya juga aku bikinnya terlalu sedikit, jadi isinya kurang penuh ya teman-teman. Lodeh jantung pisangnya juga udah mateng ya teman-teman, udah disiap dimakan. Terus aku ini lagi nyiapin buat tepungnya ya teman-teman. Tadi tepungnya itu udah aku sebutin, udah simpel banget ya teman-teman. Ini tinggal aku goreng tahunya ya. Alhamdulillah tahunya juga udah mateng, tinggal nunggu suami pulang, jadi kita makan ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video kami. Mohon maaf bila ada salah-salah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.